warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Oyo Hadiana di channel Wiwi Nurmela Dewi. Baik, video kali ini masih membahas tentang SNPMB tahun 2025. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang jadwal SNPMB baik SNPMB maupun UTBK-nya. Nah, hari ini atau video ini kita akan coba membahas tentang eligible. Apa sih eligible? Kita akan langsung masuk ke webnya saja. Jadi kita lebih baik masuk ke webnya saja biar kalian tahu webnya yang mana. Nah, ini ada SNPMB, kita coba klik. Oh, di bawah ada di sini. Nah, webnya ini snpmb.bpp.kemdikbud.go.id. Kita akan klik langsung saja. Muncul tampilan seperti biasa, selamat berjuang peserta UTBK SNBT, dan ini ada tag berjalan. Sudah seperti biasa ya, kalian sudah tahu yang sudah pernah membuka web ini. Kita langsung ke sini ke garis 3. Nah, di sebelumnya nih, di video sebelumnya, pada saat saya membuat video sebelumnya, itu di sini ada kuota sekolah. Dan ini nggak ada kuota sekolahnya. Dan sebelumnya juga di PTN SNBP, ini kita masih bisa melihat daya tampung. Dan sini informasi daya tampung ditutup. Karena tahun yang di video sebelumnya pada saya membuat, itu masih ada daya tampungnya. Dan juga itu tahun 2023 terakhir. Daya tampung tahun terakhirnya. Nah, ada kemungkinan untuk daya tampung nanti dibuka atau ada kembalinya di bulan Januari. Kalau kita sudah ada daya tampung di sini, kita bisa membuat prediksi atau berbicara peluang nanti. Kita berbicara peluang dengan nilai yang ada untuk SNBP, terutama SNBP ya. Oke, di sini juga ada monitoring ada, dan di informasi umum. Saya pikir kalau tujuan dan ketentuan umum ini sudah dijelaskan di 2 video sebelumnya, persyaratan sekolah juga sudah. SMA, SMK, MA yang punya PSN, ini persyaratan sekolahnya. Ketentuan akreditasi untuk alokasi siswa eligible, diantaranya adalah akreditasi A, 40% terbaik di sekolah, akreditasi B, 25% terbaik di sekolah, dan akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolah. Nah, yang ketiga, pengisi PDSS dan data siswa di mana yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi yang PDSS-nya itu hanya yang masuk eligible. Oke. Di video awal, di video pertama, yang akreditasi A, B, dan C ini akan bertambah 5% kalau tidak salah. Itu jika nilai rapotnya itu online atau jika nilai rapotnya itu operator aktif untuk memasukkan ke Dapodik dan diupload oleh Dapodik tiap semester. Nah, apakah yang semester sekarang berlaku atau tidak? Contoh nih, semester 1, 2, 3, operator tidak mengupload ke Dapodik, tidak menginput ke Dapodik dan disinkronisasi, disinkronisasi ke pusat. Setelah itu, dan karena ada penambahan 40% dan berharap dapat 45%, kalau akreditasinya A, maka di semester sekarang nilainya akan diupload langsung ke pusat melalui Dapodik. Nah, apakah akan bertambah atau tidak, saya tidak tahu. Syukur-syukur bertambah ya, syukur-syukur bertambah. Jadi 40% ya kan jadi banyak tuh. Yang tadinya kalau kuotanya kalau jumlah siswanya 100, kuotanya 45 kan jadi 45 orang. Lumayan nambah 5 orang. Apalagi kalau jumlah siswanya banyak. Kalau jumlah siswanya 400 kali 45 kan lumayan tuh, hampir 90, berapa berarti 180. Wah, lumayan banyak berarti kalau yang siswanya banyak. Oke. Jadi penambahan kuota ini akan bertambah jika operatornya aktif mengupload nilainya melalui Dapodik online langsung ke Kemendikbudnya. Kalau operatornya aktif. Nah, saya ulangi, apakah bertambah atau tidak jika semester 1, 2, 3 tidak diupload, semester 4 tidak diupload, ternyata semester 5-nya berharap banyak diupload, berharap banyak bertambah kuotanya dan diupload sekarang untuk semester 5, apakah bertambah atau tidak saya tidak tahu. Semoga saja bertambah ya, mudah-mudahan. Amin. Oke, ini ada persyaratan sekolah, ya ini ada persyaratan siswa yang terpendaftar atau siswa eligible. Ini adalah merupakan siswa SMK kelas terakhir pada tahun 2024 yang memiliki prestasi unggul. Ini 2025 ya. Kakak 2025, ini 2024.
warga negara Indonesia, memiliki NIK, NISN, dan terdaftar PDSS, memiliki nilai rapot yang telah diisikan di PDSS, wajib mengunggah portofolio bagi yang memiliki program studi seni dan olahraga, kesehatan yang memadai, tidak mengganggu kelancaran proses studi, memiliki prestasi akademik yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Oke, nah ini untuk persyaratan siswa pendaftar, intinya cuma 2 kok kalau tidak salah. Yang penting, NSN pasti punya lah. Yang penting kelas 12, yang kedua punya rapot, itu aja dulu. Nah, ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah ini nih. Nomor 1, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran mulai semester 1 dan sampai dengan semester 5. Jadi kalian nanti di semester 1 ada rata-ratanya, semester 2 rata-ratanya, semester 3 rata-ratanya, dan semester 4 rata-ratanya. Nanti setelah itu dirata-ratakan akan muncul rata-rata baru. Nah, inilah yang dijadikan patokan untuk perankingan secara paralel keseluruhan. Oke. Nah, kita akan simulasikan, kita akan simulasi untuk perankingan pemeringkatan ini ya. Nomor 2, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Pada sekolah implementasi kurikulum merdeka, kriteria lain dapat menggunakan capaian siswa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau memang ada nilai yang sama, contoh di urutan 40, kalau dengan 100 orang, jumlah siswa kelas 12-nya, 40 dan 41 nilainya sama nih. Nah, dilihat dari nilai P5-nya atau di nilai yang lainnya, dilihat aja lah. Sekolah lebih tahu lah, yang meranking sekolah lebih tahu. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah sebagaimana persyaratan sekolah poin 2. Jadi jumlah siswa yang masuk di pemeringkatan, yaitu tadi. Kalau kita peringkat ada 100 orang, dan akreditasinya A, berarti 40% dapat dari 100 orang tadi, berarti 40 orang. Peringkat 1 sampai 40 itulah yang boleh mendaftar di SNBP tahun 2025. Baik, saya akan mencoba mensimulasikan pemeringkatan siswa dilakukan dari semester 1 sampai semester 5. Simulasi aja dulu ya, kita akan coba. Kita akan coba melihat simulasi membuat rata-rata dan apakah rata-rata mana sih yang dijadikan patokan untuk pemeringkatan. Nah, kita akan buat seperti ini. Saya sudah membuat. Nah, ini di sini ada untuk mapelnya tergantung dari sekolah masing-masing ya. Kalau saya ini di sekolah yang saya tempati seperti ini di kelas 10-nya. Kalau kelas berarti semester 1 ini ada semester 1, 2 ini ada kelas 10. Semester 3 dan 4 ini ada kelas 11 dan semester 5 yang nanti sekali dibagikan sebentar lagi dibagikan. Kalau tidak salah nanti tanggal 20 di beberapa kabupaten mungkin berbeda beberapa provinsi mungkin berbeda. Kalau di provinsi kami atau di daerah kami itu tanggal 20 Desember dibagikan rapotnya. Ini semester 5 yang ini nih. Semester 5. Nah, ini ada mapelnya, ada PAI, Pancasila, Indonesia, Matematika, Sejarah, IPA, IPS. IPA ini campuran 3 pelajaran. Kalau tidak salah fisika, kimia, dan biologi. IPS-nya juga sama, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Bahasa Inggris, PJOK, Informatika, Seni Budaya, dan Mulok. Ini di semester 1 dan 2. Kelas 10. Tapi kelas 11 yang 3 dan 4 IPA sudah mecah karena peminatan. Tapi saya tidak baca. Intinya adalah saya ingin menjelaskan simulasi bagaimana cara untuk mendapatkan rata-rata atau rata. Semester 1 nilainya sekian, 83, 81, Indonesia 80, Matematika 79, Sejarah 82, ke bawah terus ini sampai akhirnya ke Mulok bahasa daerah itu ada 82. Dan setelah dirata-ratakan dari PAI sampai Mulok bahasa daerah, ternyata semester 1 itu rata-ratanya 81 di sini nih. 81. Semester 2 juga sama. 84, 83, bahasa Indonesia 84, Matematika 81, Sejarah 84, IPA 82, IPS 84. Setelah sampai ke Mulok ini dirata-ratakan 83,5. Rata-ratanya gimana sih? Rata-ratanya adalah jumlahkan nilainya 83 tambah 81 tambah 80 tambah 79 tambah 82 tambah 80 tambah 80 ditambahkan semua cuma nilai di sini. Setelah ketemu hasil pertambahannya bagi dengan jumlah mapel 12. Yang ini nih. Saya ulangi ya.
Bagaimana rata-ratanya? Jumlahkan semua nilai dari semester 1, 83 tambah 81, 80 sampai ke tambah 82, dari atas sampai bawah. Setelah ketemu, biasanya ribuan, bagi dengan 12. Akan muncul nilai rata-rata 81. Saya ulangi, tiap sekolah beda-beda. Apakah jumlah mapelnya 12, ada yang 10, ada yang berapa? Saya tidak tahu, masing-masing sekolah beda-beda. Tinggal kalian jumlah semua nilai dibagi jumlah mapel, gitu aja ya. Intinya rumusnya itu. Jumlah semua nilai dibagi jumlah mapel. Oke? Semester 2 ada 84, 83, 84, 81, 84, 82, 84 semua sampai bawah muncullah rata-rata di sini 83,25. Nah, semester 3 ini ada perbedaan semester 3. Semester 3 dan 4, semester 3, 4 dan 5 ini tidak ada IPA IPS. Ini sudah masuk ke peminatan dan mungkin jumlah mapelnya bertambah karena peminatannya 3. Berarti ada 15 mapel, tambah peminat Cina ada 15 mapel di sini. Bagi 15, kalau memang seperti 15 ya. Saya hanya simulasi cara membuat rata dan rata-rata mana sih yang dijadikan patokan pemeringkatan. Baik, ini adalah semester 3. Ada 86 sampai sini, 85 dan rata-ratanya 85,33. Semester 4, 89 sampai sini, sampai 87 rata-ratanya 87 sampai 87,91. Semester 5, 90, 89, 90, 88, 90 sampai sini dan rata-ratanya 89,91. Nah, rata-rata ini setelah ketemu rata-rata per semester 1, 2, 3, 4, 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 ini dijumlahkan yang ininya yang 81, 83,25, 85,33, 87,91, 89, jumlahkan, ini jumlahkan dan bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5, jadilah seperti ini. Nah, ini. Ini semester 1, 81, semester 2, 83,25, semester 3, 85,33, semester 4, 87,91, semester 5, 89,91. Dan rata-rata dan menghasilkan rata-rata baru, yaitu 85,48. Nah, rata-rata inilah yang diperingkat oleh sekolah. Itu diparalelkan. Contoh, kalau sekolahnya ternyata ada 3 kelas, masing-masing satu kelas 30, berarti kan ada 90 nih, ada 90 siswa nih, ya kan? 90 siswa. Berarti nanti di peringkat 1 sampai 90. Kalau akreditasinya A dan kamu ada di peringkat mana? 85,48 itu ada di mana? Kalau akreditasinya A, berarti ada 40%. Berarti kalau 90, 40%-nya 36. Nah, 36, 1 sampai 36 inilah yang boleh mendaftar di SNBP. Dan 85,48 itu apakah masuk di peringkat 1 sampai 36 atau tidak, saya tidak tahu. Kalau ternyata masuk, berarti kamu boleh mendaftar atau kamu adalah masuk di eligible dan boleh mendaftar di SNBP tahun 2025. Contohnya seperti itu ya, bukan kasus ini simulasinya seperti itu. Jadi, silakan kamu rata-ratakan sendiri seandainya sudah ada semester 5-nya rata-rata sendiri. Kadangkala mohon maaf banget. Kadangkala rata-rata yang dilakukan oleh sekolah dengan rata-rata manual oleh kita berbeda. Nanti kalian tinggal bertanya ke sekolah, kok saya buat rata-rata seperti ini Pak sekian Pak. Contohnya di belakang koma kadangkala. Ini ada 85,80, ada 85,80 atau 81 atau kamu dapatnya 86, berapa, kamu di sekolah cuma 85, berapa. Jadi kalian bisa mengajukan protes seandainya nilai rata-ratanya setelah dirata-ratakan kembali itu tidak sama dengan yang kamu isi. Jadi biar kamu aman, silakan kalian membuat rata-rata sendiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Dan ingat, ada perbedaan antara perankingan dengan kelulusan SNBP. Kalau perankingan seperti ini, kalau kelulusan SNBP itu beda lagi caranya. Nilainya sama yang diupload ini. Nilainya sama, nanti kita bahas di video-video berikutnya. Oke? Yakin kalian mengerti? Kalau kalian tidak mengerti, silakan bertanya di kolom-kolom komentar. Saya akan secepatnya untuk menjawab. Saya ulangi, ini adalah rata-rata inilah yang akan dijadikan patokan untuk nilai peringkatan atau nilai pemeringkatan. Apakah 85 masuk atau tidak di peringkat kalian
di eligible kalian saya tidak tahu, tergantung dari jumlah siswanya. Kalau jumlah siswanya sedikit, saya yakin 85 masuk lah. Tapi kalau jumlah siswanya banyak, ada kemungkinan 85 nggak masuk. Dan 85 ini, menurut saya ini rata-rata yang sedang. Tidak tinggi, tidak jelek. Tidak tinggi, tidak bawah. Sedang. Dan perkiraan, menurut saya, dulu pernah ada yang masuk 85 ini masuk di IPB. Nah, ini 85 ini. Masuk di IPB, tapi dengan satu syarat. Tidak berbicara keinginan, tapi berbicara peluang. Nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Dan sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya, silakan kalian kolom di komentar dan akan saya jawab secepatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.